Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bersama dengan Pak Aman Nasuh Amin, yang hari ini akan kita bahas kisi-kisi penilaian akhir tahun Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang paling penting dari kisi-kisi ini, teman-teman harus menganalisis kisi-kisinya dengan cermat, membacanya dengan teliti, kemudian dipelajari menggunakan buku paket yang sudah dipegang oleh santri SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul. Baik, semoga teman-teman sehat semua. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ujian pun dari rumah. Baik, langsung saja. Untuk kisi-kisinya silakan dibuka terlebih dahulu, kemudian siapkan buku paketnya. Kalau sudah siap, kita akan mulai untuk membahas kisi-kisi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, silakan dicek di buku paketnya dan juga di kisi-kisinya. Kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama yang dibahas di sini, yaitu 3.1 memahami Quran surat Al-Maun. Perlu teman-teman ketahui, di sini ada 8 kompetensi dasar yang sudah Pak Aman tuliskan, dan setiap KD-nya atau kompetensi dasarnya itu ada 5 soal. 5 soal dikali 8 KD, kita akan mengerjakan 40 soal. Insya Allah teman-teman bisa semua asalkan belajar. Syaratnya yaitu mempelajari kisi-kisi, disesuaikan dengan soal-soal latihan yang ada di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah 100% bisa, dan 100% bisa nilainya 100. Baik, lanjut kembali ke 3.1 tadi, memahami Quran surat Al-Maun. Untuk soalnya nanti sekitar pengertian dari Al-Maun itu sendiri, kemudian kandungan surah yang ada di ayat pertama, kedua, atau selanjutnya, kemudian membahas tentang tebakan ayat itu masuk ke ayat keberapa, kemudian golongan surah ataupun kota di mana surah itu diturunkan, kemudian ada kandungan surah. Insya Allah membahas tentang itu. Baik, kita akan lanjut ke kompetensi dasar 3.3, yaitu Rasulullah dan Ulul Azmi. Nanti pertanyaannya sekitar jumlah Rasul yang tergolong Ulul Azmi ada berapa, kemudian tentang Nabi dan Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membawa apa, kemudian ada tentang pertanyaan Rasul yang tergolong Ulul Azmi siapa, kemudian ada pertanyaan tentang jumlah Rasul yang wajib kita ketahui, kemudian ada pertanyaan juga tentang mukjizat Rasulullah. Seperti itu. Kita lanjut ke kompetensi dasar 3.8, yaitu hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini nanti membahas tentang pengertian hidup sederhana itu sendiri, kemudian membahas tentang perilaku yang tergolong hidup sederhana, kemudian hikmah dari hidup sederhana, kemudian contoh sikap yang bersikap hidup sederhana, kemudian kata dari hemat itu lawan katanya apa, seperti itu. Lanjut ke kompetensi dasar 3.9, yaitu ikhlas beramal. Untuk kompetensi dasar ini nanti soal yang ditanyakan yaitu tentang pengertian dari ikhlas itu sendiri, kemudian hikmah dari ikhlas, kemudian arti dari ikhlas itu tadi, kemudian ciri-ciri orang yang ikhlas. Nah, seperti itulah soal yang berkaitan dengan ikhlas tadi. Untuk KD berikutnya yaitu 3.11 tentang tarawih dan tadarus. Untuk soal yang dibahas nanti sekitar sholat tarawih itu sendiri, kemudian pengertian dari tarawih, kemudian hukum sholat tarawih, kemudian ada tentang tadarus, seperti itu. Selanjutnya yaitu 3.17, yaitu hikmah dari kisah Luqman.
Nah, nanti ini berkaitan dengan Quran Surat Luqman ayat ke-13, ayat ke-18, ayat ke-17, kemudian ayat ke-14 juga ya. Nah, nanti silakan dipelajari di buku paket. Kemudian 3.11 lanjutan yang tadi, yaitu ada tentang tadarus Al-Quran, kemudian ada tentang keutamaan baca Al-Quran, kemudian ada tentang iktikaf, kemudian ada tentang ibadah, kemudian ada tentang hadis yang menyatakan keutamaan membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian 3.17 lanjutan yang tadi ya, yaitu ada pesan-pesan Luqmanul Hakim, seperti itu. Nah, untuk kemudian 3.17 yang lanjutan tadi yaitu membahas tentang Luqman, pesan-pesan Luqman, kemudian ada tentang syirik, musyrik, kemudian ada lanjutan ayat juga Quran Surat Luqman ayat ke-12 dan 14, isi kandungannya, terjemahnya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja arahan atau pengantar dari Pak Aman terkait kisi-kisi penilaian akhir tahun pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.